Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, masih tentang pembahasan soal-soal CPNS. Nah, sekarang kita masuk ke penalaran matematika. Penalaran matematika ini bisa juga masuk ke TPS kuantitatif ya, kalau misalkan kalian mengikuti UTBK, atau bisa juga masuk di soal-soal psikotes. Jadi ini merupakan matematika dasar banget yang wajib kalian kuasai apabila kalian ingin mengikuti tes apapun itu ya. Nah, nomor 62, Natsir memiliki nilai 81 untuk makroekonomi, 89 untuk mikroekonomi, 78 untuk ekonomi pembangunan, dan 86 untuk matematika ekonomi. Bila Natsir ingin mendapatkan rata-rata nilainya 84, maka diperoleh untuk pelajaran pengantar ekonomi ada berapa gitu ya. Nah, jadi ini rata-rata. Jadi rata-rata itu biasanya dilambangkan dengan X bar. Rumusnya yaitu XI1 ditambah X kedua tambah X ketiga ditambah ke X mat dan X ke N dibagi sama banyaknya data atau N. Gitu ya. Kita lihat di sini ada berapa nih? Makroekonomi, kemudian mikroekonomi, kemudian ekonomi pembangunan, matematika ekonomi, dan terakhir mendapatkan rata-rata maka berapa pelajaran pengantar ekonomi. Pengantar ekonomi berarti ada berapa pelajaran? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pelajaran ya. Nah, dia ingin mendapatkan nilai rata-rata 84. Berarti 84 ini kita tetapkan di rata-rata di sini. Ya, nilai pertama berapa? Nilai pertama dia dapat 81, kemudian 89, kemudian 78, kemudian 86. Nah, ini yang X kelima punyanya si pengantar ekonomi kan belum tahu nih. Dia ingin dapat berapa supaya rata-ratanya menjadi 84. Dibagi sama banyaknya data, ini ada 5 gitu ya. Udah tinggal kita kalikan aja. 84 dikalikan sama 5. 84 kalau dikalikan 10 840 berarti dibagi 2 yaitu 420. Nah, kemudian kita jumlahkan semua. Ini kalau kita jumlahkan semua itu sama aja dengan 334 ditambah X5 ya, berarti X5 nya berapa? Pindah ruas aja, berarti 420 dikurangi 334, jadi X5 nya sama dengan 86. Jadi dia harus mendapatkan nilai 86 supaya rata-ratanya menjadi 84. 63. Bella membeli baju dengan harga diskon 15% dari 80.000. Karena ia sedang berulang tahun, ia mendapatkan diskon tambahan sebesar 25% dari harga awal setelah dikurangi diskon 15% di awal. Berapakah harga yang harus dibayarkan oleh si Bella ke kasir? Oke ya, jadi harga baju ya, harga baju itu kan harga baju awalnya itu kan 80.000. Jadi 80.000 ini kita anggap 100%. Jadi harga baju ini harga baju kalau semula itu kita anggap 100%. Kemudian dia mendapatkan diskon. Diskonnya yaitu 15%. Kalau 100% dikurangi 15% berarti dia cuma membayar 85%. Nah, ini yang dia bayar. Gitu ya, 85% dari semula. Nah, berapa yang dibayar setelah ini? Jadi sama aja dengan 85/100 dikalikan sama 80.000. Ya, ini yang harus dibayar awal ya. Ini kita coret ya. Jadinya tinggal 85 dikalikan berapa ini? 85 kalikan 8 ya. 85 kalikan 8. Ini 0, ini 4. 8 kali 8 itu 64, ini 68. Jadi 680, nolnya masih 2. Nah, jadi 68.000. Kemudian dia didiskon lagi 25% ya. Nah, setelah ini berarti kan ini kita anggap 100% lagi nih. Ya. Kemudian dia didiskon 25%. Kalau dia didiskon 25% berarti kan 100% kurangi 25%, dia tinggal membayar 75%. 75% dari siapa ya? Dari harga yang ini yang setelah diskon tadi. 75% dari 68.000. Gitu, sama aja dengan 75/100 dikali
68.000. Bingung nggak kalau misalkan pakai cara seperti ini? Ya, jadi sama aja dengan 75 dikali 8. 75 kali 68. Ini 0, ini 4, ini 5, 6 ya. 60, kemudian 0, ini 3, 42, 45. 0, 0, 1, 51. Jadi 51.000 ini yang harus dibayar. Jawabannya yaitu yang B. Kalau bingung menggunakan cara itu, bisa kalian gunakan cara kedua atau cara satu-satu nih. Cara keduanya gimana? Nah, cara keduanya, Bella kan dia beli baju seharga 15%, diskon 15% ya. Jadi kalian hitung dulu aja diskonnya. Diskonnya 15%, berarti 15% dikali 80.000. Jadi 15 per 100 kali 80.000. Ini kan dia dicoret gini ya. Jadi tinggal 15 kali 8 yaitu 12.000. 12.000 ini harga diskonnya. Ya, berarti harganya tinggal berapa? Nah, karena dia awalnya harganya 80.000, di diskon 12.000, berarti kan harganya tinggal 68.000. Kemudian karena dia berulang tahun, dia didiskon lagi, berarti ini kita anggap diskon pertama. Sekarang kita cari diskon kedua. Diskon keduanya yaitu 25% atau 25% dari harga setelah didiskon yang pertama tadi, 68.000. Gitu. Ini coret gitu ya. Jadi 25 kali 68 yaitu 17.000. Gitu. Udah. Jadi nanti harga yang harus dibayar yaitu 68.000 dikurangi sama 17.000 sama dengan 51.000. Jawabannya sama gitu ya. Jadi mau kalian gunakan cara yang pertama atau cara yang kedua, dihitung diskonnya dulu baru dikurangi juga boleh. Jawabannya sama. 64. Rido membeli dengan kredit sebuah laptop dengan 5 kali masa cicilan. Jika uang mukanya adalah 1.500.000 yang merupakan 30% dari harga laptop, maka berapa rupiahkah yang harus dibayarkan Rido setiap kali cicilan? Nah, dibilang bahwa dia mencicil itu 1 juta uang muka ya, uang muka itu kan dia 1.500.000. Nah, 1.500.000 ini itu sama aja dengan 30% dari harga laptop. Harga laptop itu kan kita anggap 100% ya. Kalau 30% itu 1.500.000, berarti kalau 100% berapa? Tinggal dibandingin aja. Ya enggak? Kita anggap di sini harganya adalah X. Nah, jadi kalau kita bandingkan X per 1.500.000 sama dengan, karena ini bawah per atas, berarti bawah ke per atas juga, berarti 100% per 30%. Persennya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi X sama dengan 100 per 30 dikali 1.500.000 gitu ya. Ini kita coret sama ini deh, 3 sama 15 dicoret, ini 5. Nah, sama aja dengan 5, nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 nolnya. Nah, jadi harga laptopnya itu adalah 5 juta. Ya, berarti yang harus dicicil berapa? Berarti cicilannya yaitu harga awalnya ini, harga laptopnya 5 juta dikurangi uang mukanya. Uang muka kan 1.500.000 ya. Nah, karena dia akan nyicil itu 5 kali cicilan ya, berarti sisanya ini dibagi 5 gitu ya. Belinya 5 juta, harga aslinya 5 juta, udah bayar 1.500.000, jadi tinggal 3.500.000 lagi, dan ini akan dicicil selama 5 bulan. Ya udah, berarti 3.500.000 dibagi 5 gitu. 35 bagi 5 itu 7 ya, berarti 700.000 setiap kali cicilan. Jawabannya yaitu yang E. 65. Didi adalah seorang tukang cat kerajinan papan catur. Dalam 5 menit ia mampu mengecat 25% dari papan berwarna hitam.
Berapa lamakah ia mengecat sampai selesai keseluruhan papan catur? Di sini keterangannya adalah sebuah papan catur terdiri atas 64 kotak. Kalau sebuah papan catur terdiri dari 64 kotak, papan catur itu kan warnanya hitam sama putih ya. Berarti hitamnya itu adalah 32 hitam sama 32 putih. Kemudian dibilang bahwa dalam 5 menit ia mampu mengecat 25% dari warna hitam ya. Jadi 25% dari warna hitam, hitamnya itu 32. Jadi sama aja dengan 25/100 dikalikan 32. Ini kita perkecil ya, 100 bagi 25 ini kan 4 ya. Jadinya 32 dibagi 4 itu 8 kotak. Nah, jadi 8 kotak ini dia selesai dalam waktu 5 menit. Kalau dia menyelesaikan seluruh kotak, kotaknya akan ada 64 ya. 64 kotak berarti dia berapa menit selesainya? Tinggal kita bandingin aja ya. 8 kotak 5 menit, 60 kotak berapa menit? Anggap aja X. Bandingin X banding 5 menit, X banding 5 menit, karena saya ngeperinnya dari bawah ke atas ya, berarti ini bawah ke atas. Berarti 64 dibanding 8. Jadi X sama dengan 64 dibanding 8 dikali 5. 64 bagi 8 kan 8 ya, 8 kali 5 yaitu 40. Berarti dia akan selesai dalam waktu 40 menit. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 66, kakak beradik bernama Nia, Nanik, dan Noeng. Nanik 9 tahun lebih tua daripada Nia. Nur 2 tahun lebih tua dari Nanik. Apabila usia mereka dijumlah akan mendapatkan angka 95. Berapakah usia Nia sekarang? Nah, kita tulis ya. Di sini ada 3 orang anak. Kita misalkan Nia ini adalah A, Nanik adalah B, dan Noeng adalah C. Nanik 9 tahun lebih tua daripada Nia. Berarti Nanik kan B ya. Berarti B sama dengan 9 tahun lebih tua daripada Nia. Berarti umurnya Nia ditambah 9. Ya, jadi umurnya Nanik itu 9 tahun lebih tua daripada Nia ya. Berarti B sama dengan A tambah 9. Karena itu B itu Nanik, A-nya itu Nia. Kemudian Nur 2 tahun lebih tua daripada Nani. Nur lebih tua daripada Nani. Oh, ini berarti Nur ya. Nur ini Noeng itu Nur ya. Nur berarti itu C. C sama dengan 2 tahun lebih tua daripada Nani. Nani itu B. Berarti B ditambah 2. Karena dia lebih tua 2 tahun. Berarti umurnya Nani ditambah 2 adalah umurnya si Nur. Kemudian di sini dibilang bahwa umur mereka kalau dijumlahkan mendapatkan angka 95. Berarti A plus B plus C sama dengan 95. Yang ditanyakan berapakah umur Nia sekarang? Nia itu kan A ya. Nia itu A, berarti sama aja berapakah A. Nah, kita harus nyari A. Kalau mau nyari A, berarti ini B sama C harus diubah ke A. Ya. Ini A-nya tetap sama dengan B. B itu kan A tambah 9 ya, berarti ganti A plus 9. Ditambah C. C itu B plus 2. B plus 2 sama dengan 95. Karena semuanya harus diubah ke A, maka B-nya diganti A juga. Nah, ini kita jumlahkan dulu. A tambah A ini 2A. Ditambah 9. Ditambah B-nya ini diganti B ini diganti A plus 9. A plus 9 plus 2. 95 ya. Jadi B ini diganti sama ini tetap gitu. Jadi A 2A tambah A kan 3A. Ditambah 9 ditambah 9 itu 18. 18 tambah 2 berarti 20 sama dengan 95. 3A sama dengan pindah ruas. 95 kurangi 20 yaitu 75. Berarti A sama dengan 75/3 yaitu 25. Jadi usia si A atau usia Nia yaitu 25. Jawabannya yaitu yang E.
Nomor 67. Jika Alamsyah, sang juragan lobster, mampu menjual lobsternya seharga 260.000 per ekor, ia mampu mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari harga beli awalnya. Lantas, berapakah harga beli awal lobster Alamsyah tersebut? Nah, kita hubungkan ya. Harga jual, harga beli sama untung ya. Harga jual, harga beli sama angka untung. Hubungannya apa? Harga jual itu sama aja dengan harga beli ditambah untung gitu ya. Nah, karena di sini keuntungannya dalam 30% ya, berarti harga jualnya itu, harga belinya kita anggap 100%, kemudian untungnya adalah 30%, maka harga jualnya yaitu 130%. Kemudian dibilang bahwa dia harga jualnya itu 260.000. Jadi dengan kata lain 130% itu sama aja dengan 260.000. Nah, yang ditanyakan harga beli. Harga beli itu kan 100% ya. Jadi 100% ini berapa? Sama aja gitu, pakai perbandingan aja. Ya, anggap di sini adalah X ya. Anggap di sini adalah X atau harga belinya X. Berarti kita bagi aja, kita bandingkan X per 260.000. Nah, kalau kita bandinginnya dari bawah ke atas, maka ini bawah ke atas juga. Jadi 100 per 130, nggak usah pakai persen, nggak apa-apa. Ya, ini kita coret aja. Jadi X sama dengan 10 per 13 pindah ruas dikali 260.000 gitu. 26 dibagi 13 itu 2. Udah kalikan, 2 kalikan 10, 20, ini nolnya masih, nah jadi 200.000, ini adalah harga beli awalnya. 68. Dani memiliki 18 kelereng di kantong, 7 diantara berwarna kuning, 5 berwarna biru, dan 6 berwarna merah. Berapakah jumlah minimum yang harus diambil dan untuk memastikan bahwa ia mendapatkan setidaknya 1 kelereng untuk setiap warna gitu ya. Jadi dia memiliki 18 kelereng, itu terdiri dari 7 warna kuning, 5 warna biru, sama 6 warna merah. Berapakah jumlah minimum yang harus diambil untuk memastikan kalau dia mendapatkan setidaknya 1 kelereng? Ini totalnya 18 kelereng. Nah, ini pakai logika aja ya. Jadi ini kita urutkan dulu, yang terbesar kan berarti 7. 7 kuning, 6 merah, sama 5 biru. Nah, kalau misalkan dia ngambil supaya dia mendapatkan minimal ada 1 setiap warna, ya berarti kita ngambil 7 tambah ngambil 6 tambah 1. Ya enggak? Kenapa seperti itu? Ini kita jumlahkan 7 tambah 6 13 tambah 1 berarti 14 ya. Jadi kita minimal itu mengambil 14 warna. Kenapa? Karena kalau misalkan nih kita ngambil 13 warna, bisa aja yang terambil itu cuma 7 kuning sama 6 merah. Jadi kita nggak bisa, jadi kita nggak dapat warna biru. Ya nggak? Karena kan di sini dikatakan setidaknya 1 kelereng. Nah, misalkan kita ngambilnya cuma 12. Nah, 12 bisa aja dapatnya itu cuma 7 kuning sama 5 merah. 7 kuning sama 5 merah kan berarti kita nggak dapat 7 kuning sama 5 biru, berarti kan kita nggak dapat merah ya. Atau 7 kuning sama 5 merah, berarti kita nggak dapat biru juga gitu ya. Jadi ada 1 warna yang nggak dapat. Nah, karena di sini setidaknya 1 kelereng, berarti minimal kita ngambil 14. Kalau kita ngambil 14, pasti dapat ini 13 sama ini 1. Atau ini 5, ini 6, berarti ini berapa tuh? Ini 3 gitu ya, berarti ketiga warna itu dapat gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi jawabannya yaitu yang E. 69. Rofi berangkat ke kota Z pukul 15.35 mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 32 km per 30 menit. Jarak perjalanan yang harus ia tempuh adalah 80 km. Jika Rofi tiba di kota Z pukul 17.15, berapa menitkah Rofi berhenti di jalan untuk istirahat? Nah, kita hitung ya. Jadi kita hitung waktu tempuhnya ya. Kita tahu rumusnya waktu tempuh, kita pakai rumus Jokowi. Ini sering banget ya saya bahas, JKW
Nah, dimana kalau untuk menghitung waktu kan W ya, J ini jarak, K ini kecepatan. Berarti waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Gitu. Jaraknya berapa? Jaraknya di sini adalah 80 km. Dibagi kecepatan. Nah, kecepatannya ini kan per 30 menit ya. 32 km per 30 menit. Nah, kalau per 1 jam, berarti kan 1 jam kan itu 60 menit ya. Jadi sama aja dengan dikali 2, 64 km per jam. Gitu. Jadi kecepatannya 80 km dibagi 64 km per jam. Nah, jadi berapa tuh? 80 dibagi 64. Kita bagi di sini 80 dibagi 64. Ini 1 ya, 64 dikurangin ini 16, ini 1, ini 60, 160, berarti ini koma, ini 2, 128, ini 2, ini 3, 0. Nah, ini 5 ya, 1,25. Berarti waktu yang dibutuhkan yaitu 1,25 jam. Ya, 1,25 jam. 1,25 jam itu berapa? Sama aja dengan 1,14 jam. Sama aja dengan 1 jam ditambah 0,5 jam. Nah, 0,5 jam ini jadikan menit. Jadi 1 jam ditambah 0,25 kan 1/4 ya. Dikalikan menit. 1 jam itu 60 menit. Ini coret. Jadinya 15. Sama aja dengan 1 jam 15 menit gitu. Nah, kalau dia berangkat pukul 15.35 sedangkan dia tiba itu pukul 17.15. Ini kan kita kurangi ya. Kalau kita kurangi ini kan dia ke sini diambil 60 ya, 60. Nah, ini kan sama aja dengan kalau kita ubah, maaf ya, kita taruh sini 7 kurangi 1 16. Jadi pukul 16, 60 tambah 15 75 menit gini ya. Biar mudah nguranginya. Nah, kita kurangin. Ini kan menit, ini kan jam. Ini 0, 7 kurangi 3 itu 4 ya. 4. Ini 1, berarti 1 jam 40 menit. Sedangkan dia sebenarnya cuma butuh 1 jam 15 menit. Berarti dia istirahatnya berapa ya? Kita kurangi aja. 1 jam dikurangi 1 jam kan habis. Berarti 40 menit dikurangi 15 menit. Gitu. Ya, 5, ini 3 kurangi 1 2. Berarti dia istirahat selama 25 menit. Gitu ya. Berarti jawabannya yaitu yang A. Nomor 70, luas permukaan kubus bersisi 3 satuan adalah 2 kali luas sebuah persegi panjang bersisi panjang 9 satuan. Berapa satuankah sisi pendek dari persegi panjang tersebut? Nah, luas permukaan kubus atau LP kubus. Nah, luas permukaan berarti kan sama aja dengan jumlah semua luas sisi-sisinya. Kubus itu kan sisinya ada 6 ya. Sedangkan luas sisi kubus itu sama aja dengan sisi kali sisi. Nah, kalau luas permukaan karena dia ada 6 sisi berarti 6S kuadrat. Ini luas permukaan kubus. Jadi 6 kali sisinya itu 3 satuan berarti 3 kuadrat. 6 kali 9. 6 kali 9 berapa? 54. Betul ya? 54 ini luas permukaannya. Nah, kemudian dia dibilang bahwa luas permukaan kubus adalah 2 kali luas persegi panjang. Berarti LP sama dengan 2 kali luas persegi panjang. Nah, persegi panjang ini cuma luas biasa ya, bukan luas permukaan ya. Jadinya 54 sama dengan 2 kali luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Gitu. Persegi panjangnya bersisi 9 satuan, berarti panjangnya 9 satuan, berarti 54 sama dengan 2 kali, ini 9 kali, nah lebarnya atau sisi pendek ini yang ditanyakan. Gitu ya. Jadi ini kita coret aja, 54 bagi 2 itu kan 27. Jadi 27 sama dengan 9 kali lebar. Jadi lebar tinggal kita bagi aja.
27 dibagi 9 yaitu 3. Berarti jawabannya yaitu yang C. Nomor 71, sebuah survei sampling melaporkan bahwa 100 kelahiran bayi, 4 diantaranya meninggal dunia. Pada tahun tersebut di kota A terjadi kelahiran bayi sejumlah 750. Berapakah jumlah peluang bayi yang tidak meninggal jika didasarkan pada survei tersebut? Nah, ini bisa kita pakai perbandingan aja. Jadi kalau ada 100 bayi yang lahir, itu kemungkinan 4 orang diantaranya meninggal. Kalau yang lahir 750, berarti yang meninggal berapa orang? Ya, tinggal kita bandingkan aja. Jadi, X banding 4 sama dengan 750 banding 100. Berarti X sama dengan 750 per 100 dikali 4. Ini bisa dicoret ya. Kemudian, jangan deh, ini aja dicoret 100 sama 4, 25. 75 bagi 25 itu 3, masih ada 0 ini ya, 30. Jadi ada 30 yang meninggal gitu. Yang ditanyakan adalah yang tidak meninggal. Yang tidak meninggal berarti berapa? Yang lahir 750, yang meninggal itu 30, berarti yang tidak meninggal 720. Jadi jawabannya yaitu yang D. Nomor 72, Lia mampu mengerjakan pekerjaan X dalam 30 hari. Ida mampu mengerjakan dalam 10 hari. Sedangkan Iza mampu mengerjakan dalam 15 hari. Bertiga digabung untuk mengerjakan pekerjaan X bersama. Pekerjaan itu dapat diselesaikan berapa hari gitu ya. Jadi ketika Lia mengerjakan pekerjaan X itu selama 30 hari baru selesai. Sedangkan Ida itu 10 hari baru selesai. Iza kalau misalkan mengerjakan X itu 15 hari baru selesai. Kalau misalkan dia digabung, otomatis si X ini akan lebih cepat selesai. Ya, maka pakai perbandingan terbalik. Jadi 1 per waktu bersama ya, waktu kerja bersama. Ya, itu sama aja dengan 1 per 30 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 15. Pakai perbandingan terbalik. Oke, jadi ini kita samakan penyebutnya. 30 bagi 30 kalikan ini, berarti tetap 1. 30 bagi 10, 3. Kalikan 1, 3. Ini bagi ini 2, kalikan 1, 2. Jadinya 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6. Berarti 6 per 30. Ini 1 per waktu bersama. Nah, jadi dengan kata lain, waktu bersama kan tinggal dibalik aja, berarti 30 per 6 sama dengan 5 hari. Oke, ketemu jawabannya yaitu yang C. 73, volume ember jika penuh adalah 42,5 liter. Namun saat ini hanya terisi 3/5 saja, dan itu pun masih diambil lagi oleh si Andi. Hingga kini hanya terisi 1/5 aja. Berapa literkah yang diambil oleh si Andi? Nah, jadi volume ember itu kalau penuh itu 42,5 liter. Saat ini hanya 3/5 saja, dan diambil si Andi tinggal 1/5, berarti yang diambil Andi berapa? Jadi yang diambil Andi asalnya itu 3/5, kemudian diambil itu sisa 1/5. Nah, 3 kurangi 1, 2, berarti yang diambil Andi adalah 2/5 bagian. Itu 2/5 bagian berarti berapa persen ya, dikalikan sama ini volume penuhnya 42,5. Udah kalikan aja nih. 2 dikali 42,5 itu kan 83 ya, berarti 83/5. Baik, itu 83 dibagi 5. 1 ini 5, ini 3, berarti 6 ya. 30 ini 3, minjem 0, jadi ini koma. 30 bagi 5 kan 6, jadi 16,6 liter. 16,6 liter kalau dibulatkan sama aja dengan 17 liter gitu. Jadi jawabannya yaitu yang A.
74. Fahri dan Popa masing-masing mampu menghasilkan segelas jus alpukat dalam waktu 25 detik. Askia membutuhkan waktu 50 detik untuk melakukan hal yang sama. Jika ketiganya diminta bergabung untuk menghabiskan 4,5 gelas jus alpukat bersama-sama, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tetapi Askia tidak mau bergabung untuk gelas keempat dan gelas kelima, gitu ya. Jadi Fahri dan Popa masing-masing, si Fahri itu membutuhkan waktu 25 detik. Kemudian Askia membutuhkan waktu 50 detik. Dan Askia detik ya. Fahri dan Popa belum ketulis nih. Popa juga 25 detik seperti Fahri. Nah, di sini ada 4,5 gelas. Nah, kita hitung deh. Kalau misalkan dia kerja sama, satu gelasnya itu selesai dalam waktu berapa menit? Otomatis kan lebih cepat, pakai perbandingan terbalik ya. Jadi 1 per waktu bersama untuk meminum 1 gelas itu sama aja dengan 1 per 25 ditambah 1 per 25 ditambah 1 per 50. Jadi ini sama ini ya. Nah, sama aja dengan kita samakan penyebutnya per 50. 50 bagi 25 itu 2 kalikan 1. Jadi 2 plus 2 plus 1. Jadi 5 per 50. Nah, sama aja. Ini kan 1 per waktu bersama. Nah, 1 per waktu bersama. Jadi otomatis waktu bersama sama aja dengan 50 per 5. 50 bagi 5 berarti 10 detik. Gitu ya. Jadi nanti gelas ke-1 sampai gelas ke-3 itu dia hanya butuh waktu 3 kali 10 detik. Berarti sama aja dengan 30 detik. Gitu ya, 30 detik untuk 3 gelas pertama. Sedangkan gelas keempat sama gelas kelima si Askia dia nggak mau gabung ya. Ya, jadi kan tinggal si Popa sama si Fahri aja ya. Jadi si Popa sama si Fahri kalau dia waktu bersama 1 per Popa sama Fahri ya. Fahri sama Popa itu sama aja dengan 1 per 25 karena dia waktunya itu 25 detik per anak. 1 per 25 tambah 1 per 25. Jadinya 2 per 25 atau sama aja dengan ini 1 per F plus P ya. Jadi dengan kata lain F plus P itu dibalik 25 per 2 atau 12,5 detik gitu ya. Detik ini untuk 1 gelasnya. Oke, sekarang kita jumlahkan aja. Kalau tadi dia 3 gelas sama 3 orang, dia 30 detik. Kemudian gelas keempat berarti kan dia diselesaikan sama Fahri sama Popa, ini butuh 12,5 gitu ya. Nah, berarti gelas kelima kan dia cuma setengah gelas nih ya. Kalau 1 gelasnya adalah 12,5 detik, berarti kalau setengah gelas kan tinggal separohnya ini aja, berarti 6,25. Udah tinggal dijumlahkan semua. Jadi totalnya yaitu 30 detik diselesaikan 3 orang tadi ditambah 12,5 ditambah 6,25 gitu. Jadinya berapa tuh? 30 tambah 12 ini 42 48 berarti 48,75 detik gitu. Jadi jawabannya yaitu yang B. 75. Kemal berjalan lurus ke arah barat menuju rumah Saiful sejauh 8 km. Lalu ia ke rumah Vivi lurus ke utara sejauh 8 meter. Bila Kemal langsung berjalan lurus ke rumah Vivi tanpa pergi ke rumah Saiful terlebih dahulu, berapa kilometer ia dapat menghemat lintasan? Nah, catatannya semua lintasan adalah lurus gitu ya. Nah, jadi jadi kalau arah mata angin, sesuai arah mata angin ke sini itu kan ke utara ya. Jadi kalau si Kemal misalkan ini dia titik awalnya, berjalan ke barat ke sana sejauh 6 km. Lalu ia ke rumah Vivi lurus ke utara ya. Jadi ini ke Saiful, ini ke Vivi.
Ini 8 km. Bila Kemal langsung berjalan lurus ke orang Vivi, nah dari sini ke sini. Kalau dia langsung lurus aja tanpa mampir ke sini, ini berapa lintasannya? Yang ditanyakan berapa kilometer ia dapat menghemat lintasan. Jadi selisihnya ya. Oke, berarti kita gunakan Pythagoras aja ya. Kita anggap di sini lintasannya ini adalah X. Berarti X sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat pakai prinsip Pythagoras. 64 tambah 36 sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 yaitu 10 kilometer. Ini ya. Jadi dia menghemat berapa? Kalau dia lewat rumahnya Saiful, berarti kan dia menempuh 6 tambah 8. 6 tambah 8 kan 14 ya. Ya, jadi 14 kilo dikurangi sama 10 kilo. Berarti dia hemat 4 kilometer gitu. Berarti jawabannya yaitu yang E. Nah, oke, itu tadi soal mengenai penalaran matematika ya. Untuk soal-soal ceritanya mudah banget kalau misalkan kita bisa paham dan sering latihan. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.